Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin pemirsa yang budiman, pada pertemuan yang lalu kita sudah berbicara bagian yang kedua dari tanda hati yang masih terdapat di dalamnya penyakit-penyakit hati. Maka pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan bagian yang ketiga dari penyakit atau tanda-tanda hati masih terdapat dalamnya penyakit hati. Yang pertama adalah mudah marah dan mudah terpancing emosinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita seperti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Imam Bukhari mengeluarkan dalam sahihnya. Abu Hurairah mengatakan anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah awsini faqala la taghdab faraddada miradan faqala la taghdab. Seseorang pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan meminta tausiah, meminta wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasul, beri aku nasihat. Wahai Rasul, beri aku wasiat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taghdab, jangan marah. Sampai berulang-ulang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taghdab. Dalam riwayat lain la taghdab falakal jannah, jangan marah karena sesungguhnya orang yang bisa menahan marah itu adalah mendapatkan balasan yang besar, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Menahan emosi adalah merupakan salah satu sifat atau ciri orang yang beriman. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang menahan marah dan selalu memaafkan manusia itu adalah orang yang termasuk orang-orang beriman. Ciri orang-orang yang beriman yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang maha luas seperti dalam surah Ali Imran. Memang kadang kita mudah tersulut emosi kita, mudah terpancing emosi kita ketika kita sedang beraktivitas atau bergaul dengan sesama. Padahal terkadang ketika kita bercanda, terkadang ketika kita sedang bermain, bekerja, ada saja mungkin saudara kita yang dengan sengaja mencandai kita atau melakukan sesuatu yang biasa-biasa saja, akan tetapi karena memang emosi kita tidak terkendali, hawa nafsu kita memang sangat besar yang akhirnya menjadikan kita mudah marah dan mudah emosi. Ketahuilah itu berarti penyakit hati masih bersarang dalam jiwa kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang kedua, mudah mempercayai berita yang sampai kepadanya sebelum ia melakukan cek and recheck. Ini salah satu ciri dari orang munafik yang mudah mempercayai berita yang sampai kepadanya sebelum ia melakukan cek and recheck, sebelum ia bertabayun, mengkonfirmasi berita yang sampai kepadanya kepada orang yang dibicarakan. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Dalam qiraat lain fatabayyanu dibaca dengan fatathabbatu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila sampai kepada kalian berita yang dibawa oleh orang yang fasik, orang yang sering bohong,
orang yang terbukti dengan kebohongan dan bualnya, orang yang terbukti sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat kerusakan, meskipun dia adalah orang yang terdekat dengan kita, meskipun orang yang mungkin kita percayai, tapi yang namanya berita yang sampai kepada kita, mau tak mau harus kita lakukan check and recheck. Fatabayyanu, maka hendaklah kalian mencari konfirmasi kebenaran berita itu. Maka dalam qiraat lain dikatakan fatathabbatu ay uthbut al-amr, pastikan berita itu, perkara itu, baru nanti kalian mengambil kesimpulan. Akan tetapi hati yang rusak, hati yang kotor, hati yang masih ada di dalamnya penyakit, biasanya orang itu ia telan mentah-mentah berita yang sampai kepada dia, yang kemudian menjadikan jiwanya semakin goyah dan goncang, akhirnya mudah meluapkan sesuatu kepada orang yang disampaikan kepadanya. Padahal berita yang disebut dengan berita itu terdapat di dalamnya kebenaran dan kebohongan, maka yang harus kita lakukan adalah mengecek kebenaran berita yang sampai kepada kita. Yang ketiga, tanda hati masih ada penyakit di dalamnya, meremehkan orang atau meremehkan seseorang di hadapan orang lain atau di hadapan khalayak ramai. Ini merupakan termasuk akhlak mazmumah, akhlak yang tercela, akhlak yang baik, budi pekerti yang tidak baik. Kenapa? Karena sesungguhnya meremehkan orang lain, apalagi menghinakan orang lain di hadapan orang lain atau di hadapan orang banyak, sesungguhnya itu adalah sangat menyakitkan bagi orang yang dituju. Meskipun mungkin tujuan kita adalah menasehati, tapi itu dengan cara menyebutkan namanya yang langsung hadir di tempat itu, sesungguhnya itu menandakan orang tersebut terdapat di dalam hatinya penyakit yang sudah menggerogoti jiwanya, dan itu sangat susah untuk dilakukan kalau memang itu adalah merupakan kebiasaan yang sudah terjadi, dan apalagi ia menganggap sikap itu adalah merupakan benar yang ia lakukan. Padahal Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengingatkan kepada kita, idza nasahta akhaka fi mala'in tufdihuhu wa idza nasahtahu fi khala'in tansahuhu. Apabila engkau menasihati saudaramu di halayak ramai, maka sesungguhnya itu adalah menghinakannya. Wa idza nasahtahu fi khala'in tansahuhu. Apabila engkau menasihatinya ketika ia sedang sendirian, maka sesungguhnya itu adalah nasihat bagi dia. Bahkan ketika kita menasihati seseorang dengan melakukan personal approach, pendekatan pribadi, yang mestinya orang yang dinasihati, ditegur, itu merasa tersinggung, malah dia akan senang dengan kita, karena sesungguhnya orang yang melakukan itu menganggap dirinya adalah saudaranya. Subhanallah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meremehkan apalagi menghinakan para sahabatnya di hadap orang-orang lain. Lantas bagaimana dengan kita yang dengan sangat mudahnya meremehkan orang lain di halayak ramai? Sungguh orang tersebut terdapat di dalam hatinya penyakit hati. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Yang keempat, tanda orang yang hatinya masih terdapat penyakit hati adalah menonjolkan diri. Dalam bahasa agamanya sering disebut dengan hubbuz zuhur. Orang yang selalu menonjolkan dirinya, ini adalah merupakan bagian dari sifat sombong, ujub, lagi riya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, jauhilah oleh kalian penyakit yang sesungguhnya penyakit itu akan menjauhkan kalian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Ketahuilah penyakit itu adalah i'jabul mar'i bi nafsih, seseorang yang berbangga terhadap dirinya. Kebiasaan manusia seperti ini, menonjolkan dirinya, membanggakan dirinya di hadapan orang lain, padahal apa yang ia lakukan itu sesungguhnya sudah menjerumuskan dia dari perbuatan yang menghinakan dirinya. Maka hadirin pemirsa yang budiman, melalui bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang, mudah-mudahan sifat-sifat tercela ini segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jiwa kita, dan mudah-mudahan sifat-sifat tercela itu seraya kita berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menghilangkannya dan mengangkatnya dari diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nantinya termasuk orang-orang yang bersih hati, bersih jiwa, sehingga kembali kepada kesucian jiwa. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.